Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6A yang ingin mempresentasikan laporan UMKM yang telah kami observasi. Yang mana yang beranggotakan saya sendiri, Aida Asrafi Agusti, dan teman saya, Olivia Estriana. Baik, untuk materi pertama yang akan saya bacakan sendiri, yaitu pendahuluan. Yang pertama, Lab Laundry adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa penyucian pakaian, memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri. Dengan layanan yang mencakup pencucian pakaian hingga barang khusus seperti selimut dan boneka, Lab Laundry tumbuh menjadi berkat gaya hidup modern yang memenuhi menuntut efisiensi waktu. Yang kedua yaitu ada Cafe Zero yang berada di sektor bisnis minuman yang semakin berkembang di Indonesia. Seiring meningkatnya popularitas kopi dan teh, lokasinya yang strategis di area kampus dan perkotaan menjadikannya tempat favorit untuk bersosialisasi. Meskipun memiliki potensi keuntungan yang besar, Cafe Zero menghadapi persaingan ketat hingga membutuhkan inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya, badan usaha. Yang pertama yaitu ada Lab Laundry. Lab Laundry adalah usaha perseorangan di bidang jasa laundry yang berlokasi di Jalan Jati Baru nomor 51 Kota Padang, didirikan pada 27 Agustus 2024 oleh Saudari Rasti. Usaha ini menawarkan layanan laundry kiloan, dry cleaning, dan antar jemput. Alasan pendirian Lab Laundry ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin sibuk dengan pengelolaan proses pencucian dan pelayanan pelanggan pelanggan yang efisien. Yang kedua itu ada Zero Cafe yang bergerak di bidang kuliner dan berlokasi di Jalan Gajah 8, KLOS, Air Tawar Barat, sekitar kampus UNP. Usaha ini didirikan oleh Saudara Adi Jun pada Mei 2023 dengan tujuan menyediakan tempat bersantai bagi masyarakat dan mengikuti tren pasar. Pemiliknya memanfaatkan digital marketing untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Next. Selanjutnya ada daftar perusahaan. Untuk Lab Laundry maupun Zero Cafe belum memiliki daftar perusahaan resmi yang mengakibatkan berbagai tantangan seperti kekurangan perlindungan hukum, kesulitan mengakses pembiayaan, serta keterbatasan dalam membangun reputasi di pasar. Pendaftaran perusahaan merupakan langkah penting untuk memberikan legalitas, meningkatkan kredibilitas, dan memastikan pengakuan di industri. Dengan mendaftarkan perusahaan, kedua UMKM ini dapat mengoperasikan bisnisnya secara lebih profesional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta memfasilitasi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya itu ada kontrak. Untuk Lab Laundry, memiliki kontrak kerja dengan pelanggan yang mengatur layanan seperti pengembalian barang harus disertai nota, ketentuan klaim kerusakan, dan syarat layanan lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, Lab Laundry juga memiliki kontrak dengan pemasok bahan baku seperti deterjen dan perlengkapan laundry yang dikelola langsung oleh pemilik usaha untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua itu ada Zero Cafe. Zero Cafe ini menjalin kontrak kerja dengan pemasok untuk pengadaan bahan baku seperti kopi, teh, dan susu. Kontrak ini mengatur pengiriman kualitas dan harga bahan baku untuk mendukung kebutuhan operasional kafe. Diskusi dan kesepakatan dalam kontrak ini memastikan pasokan bahan tetap terjaga dan sesuai kebutuhan bisnis. Next. Selanjutnya itu ada hubungan bisnis. Untuk Lab Laundry tidak memiliki hubungan bisnis eksternal, tetapi menjalin hubungan dengan pemasok deterjen dan perlengkapan laundry yang dikelola langsung oleh pemilik usaha.
Hal ini memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kalau untuk Zero Cafe, memiliki hubungan bisnis dengan pemasok bahan baku seperti kopi, teh, dan susu untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Selain itu, Zero Cafe memperluas jangkauan bisnisnya melalui pembukaan 4 cabang di lokasi strategis, termasuk di sekitar Bandara Internasional Minangkabau dan kampus-kampus. Dengan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan menjaga kualitas produk di setiap cabang, Zero Cafe berhasil membangun hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan baru. Next. Yang selanjutnya itu ada Haki. Untuk lab laundry maupun Cafe Zero belum memiliki merek yang terdaftar, yang berisiko kehilangan keunikan produk dan layanan mereka. Tanpa perlindungan hukum melalui Haki, inovasi dan kreativitas yang telah dikembangkan bisa ditiru oleh pesaing, merugikan reputasi dan pangsa pasar mereka. Ketidakadaan merek terdaftar juga menghambat usaha ini untuk membangun identitas merek yang kuat di mata konsumen, sehingga mengurangi daya tarik dan loyalitas pelanggan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia Destriana. Silakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada materi perizinan, di mana Lab Laundry dan juga Cafe Zero ini masih belum memiliki perizinan usaha yang resmi. Nah, ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas usaha, yang beranggapan bahwa proses pengurusan izin itu rumit atau ketidakpahamannya tentang prosedur yang kini telah dipermudah oleh pemerintah. Nah, tanpa perizinan yang sah, kedua usaha ini itu berisiko menghadapi masalah hukum seperti denda ataupun penutupan usaha. Nah, selain itu mereka akan kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena banyak bank dan investor lebih memilih untuk bekerja dengan usaha yang memiliki legalitas yang jelas. Selanjutnya ada sengketa. Nah, sejauh ini baik Lab Laundry maupun Cafe Zero itu belum pernah mengalami sengketa dengan pihak manapun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kedua usaha ini itu memiliki operasional yang berjalan dengan baik dan hubungan bisnis yang stabil. Tidak adanya sengketa ini juga mengindikasikan bahwa sistem manajemen kedua usaha ini itu cukup solid, di mana hak dan kewajiban setiap pihak telah diatur dengan jelas dalam kontrak atau perjanjian yang sudah ada. Selanjutnya ada kepailitan. Laundry pernah mengalami yang namanya penurunan omset meskipun tidak memiliki utang yang disebabkan oleh berkurangnya daya beli konsumen. Untuk mengatasi hal ini, pemilik laundry itu mengambil langkah strategis seperti merumuskan strategi bisnis yang baru yang lebih sesuai dengan perubahan pasar, memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan pelayanan baik, usaha ini berhasil menarik pelanggan kembali dan mendapatkan rekomendasi dari pelanggan yang puas. Nah, sementara itu, Cafe Zero ini juga menghadapi penurunan omset meskipun tanpa utang, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti daya beli masyarakat dan permintaan pasar. Nah, pemilik Cafe Zero ini juga merespon situasi ini dengan menawarkan variasi produk baru yang mengikuti tren konsumen dan memanfaatkan media sosial serta platform online untuk mempromosikan produk dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada analisis SWOT. Pertama itu ada strength dan kekuatan, di mana Lab Laundry ini memiliki layanan yang sangat dibutuhkan, terutama di perkotaan. Nah, di mana banyak orang tidak memiliki fasilitas laundry di rumahnya. Lalu dengan adanya penggunaan mesin yang canggih dan teknologi modern memungkinkan operasional yang efisien sehingga dapat membangun basis pelanggan yang loyal dengan layanan tambahan seperti antar jemput. Kalau untuk Cafe Zero itu menjadi kekuatannya itu menjadi tempat kumpul yang populer bagi kalangan generasi muda yang menawarkan berbagai jenis minuman termasuk kopi, teh, buah, dan snack ringan yang dapat menarik berbagai segmen pasar. Yang kedua yaitu ada satu kelemahan untuk Lab Laundry itu menghadapi biaya tetap yang tinggi seperti sewa lokasi dan pemeliharaan mesin serta risiko operasional jika mesin itu mengalami kerusakan. Nah, selain itu persaingan yang ketat di industri laundry juga membuatnya sulit untuk membedakan layanan yang menarik bagi pelanggan baru. Kalau untuk Cafe Zero itu mengalami ketidakstabilan harga bahan baku seperti kopi dan susu. Nah, selain itu banyak kafe dan kedai minuman itu membuat persaingan semakin ketat. Ketiga ada oportunitas atau peluang, yaitu bagi Lab Laundry dapat memanfaatkan kesadaran lingkungan dengan menawarkan layanan menggunakan produk ramah lingkungan. Kalau untuk Zero Cafe itu memanfaatkan
media sosial untuk promosi dan meningkatkan visibilitas serta mengembangkan menu baru dengan konsep yang unik. Selanjutnya untuk threats atau ancaman bagi lab laundry itu menghadapi ancaman dari perubahan regulasi lingkungan atau kesehatan yang dapat mempengaruhi operasional serta penurunan ekonomi yang dapat mengurangi pengeluaran konsumen untuk pelayanan non esensial. Bagi Zero Cafe itu berisiko mengalami peningkatan biaya sewa dan gaji karyawan yang dapat mengalami margin keuntungan. Sebenarnya yaitu dari Laundry dan juga Zero Cafe ini merupakan UMKM di bidang jasa dan kuliner dengan potensi untuk berkembang. Namun keduanya itu menghadapi tantangan seperti ketidakadaan daftar perusahaan, mereka tidak terdaftar, dan perizinan usaha. Meskipun tidak memiliki utang, kedua usaha itu mengalami penurunan akibat faktor eksternal seperti daya beli masyarakat. Nah, mereka telah menjalin kontrak dengan pelanggan dan pemasok, namun hubungan bisnisnya masih terbatas. Penting bagi kedua usaha ini untuk segera mengurus legalitas usahanya dan perlindungan hukum melalui pendaftaran perusahaan dan juga haki. Itu guna menghindari masalah hukum yang dapat menghambat operasional dan pertumbuhan. Lalu untuk membangun hubungan bisnis yang kuat juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar. Oke, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Livia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi pada kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.